Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Ramadan Saputra dengan NIM akhir 218, kelas 6C, Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Dosen pengampu Bapak Zaini Fajar Sidik, SHMH. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu ada jelaskan secara komprehensif pengertian penanaman modal investasi menurut perspektif hukum Indonesia. Uraikan pula asas-asas dan tujuan penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, penanaman modal atau investasi menurut perspektif hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Ini terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Secara komprehensif, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pembelian saham, pendirian perusahaan baru, pembelian aset atau pembiayaan proyek. Asas penanaman modal di Indonesia, yaitu yang pertama ada asas kepastian hukum, yang kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga ada asas akuntabilitas, yang keempat ada asas perlakuan yang sama, yang kelima ada asas kebersamaan, yang keenam ada asas kemanfaatan, yang terakhir ada asas berkelanjutan. Nah, tujuan penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yaitu bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong peningkatan kemampuan dan kapasitas teknologi sosial dan nasional, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan retribusi, meningkatkan daya saing perekonomian nasional, mendorong pembangunan daerah dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya yang terakhir ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Bagaimana regulasi penanaman modal di Indonesia termasuk insentif dan pembatasan secara efektif mempengaruhi tingkat investasi domestik dan asing serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi penanaman modal di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah tentang Daftar Bidang Usaha Tutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan persyaratan Daftar Negatif Investasi atau DNI yang saat ini diganti dengan Peraturan Pemerintah tentang Bidang Usaha Prioritas, serta berbagai peraturan teknis dari kementerian atau lembaga terkait. Insentif penanaman modal. Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai insentif untuk menarik investasi baik domestik maupun asing. Insentif ini meliputi fasilitas pajak, fasilitas non-pajak, insentif sektoral. Pembatasan penanaman modal. Meskipun pemerintah gencar menarik investasi terhadap beberapa pembatasan yang dilakukan antara lain daftar negeri investasi bisa disingkat DNI, yang selanjutnya ada persyaratan kemitraan, yang selanjutnya persyaratan lingkungan. Pengaruh terhadap tingkat investasi domestik dan asing. Regulasi insentif dan pembatasan ini secara signifikan mempengaruhi keputusan investor. Insentif yang dapat menarik dapat meningkatkan minat investor, sementara pembatasan yang tidak jelas atau prosedur yang rumit dapat menghambat investasi. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan investasi baik domestik maupun asing memiliki dampak positif yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yang yaitu adalah peningkatan produksi dan PDB, yang kedua ada penciptaan lapangan kerja, yang ketiga ada transfer teknologi dan pengetahuan, yang keempat ada peningkatan ekspor, yang terakhir ada pengembangan infrastruktur. Selanjutnya di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Sejauh mana kepastian hukum dan penegakan kontrak dalam rezim penanaman modal di Indonesia mempengaruhi kepercayaan investor dan keberlanjutan investasi jangka panjang serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi. Kepastian hukum dan penegakan kontrak adalah pilar utama yang sangat krusial dalam membangun kepercayaan investor dan memastikan keberlanjutan investasi jangka panjang di Indonesia. Pengaruh terhadap kepercayaan investor. Yang pertama ada kepastian hukum. Investor membutuhkan jaminan bahwa hak mereka akan dilindungi oleh peraturan tidak akan berubah
secara mendadak dan merugikan serta proses perizinan akan berjalan transparan dan efisien. Yang kedua ada penegakan kontrak. Investor menandatangani kontrak investasi yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dampak terhadap keberlanjutan investasi jangka panjang adalah investor jangka panjang yang menanamkan modal dalam jumlah besar dan berencana beroperasi selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, sangat sensitif terhadap kepastian hukum dan penegakan kontrak. Tanpa jaminan ini, mereka cenderung akan memilih untuk berinvestasi di negara lain yang menawarkan lingkungan hukum yang lebih stabil dan fleksibel. Keberlanjutan investasi jangka panjang sangat bergantung pada stabilitas kebijakan, efisiensi birokrasi, penyelesaian sengketa yang efektif. Implikasinya terhadap stabilitas ekonomi yaitu ada stabilitas makroekonomi, kepercayaan investor yang tinggi akan menarik lebih banyak investasi, arus modal masuk, kepastian hukum menarik arus modal masuk yang stabil, penurunan risiko negara dengan kepastian hukum dan penegakan kontrak kuat akan dianggap memiliki risiko investasi yang lebih rendah, ini akan menarik lebih banyak investor. Penciptaan lingkungan bisnis yang kompetitif. Negara dengan sistem hukum yang handal akan menarik perusahaan-perusahaan berkualitas tinggi yang membawa teknologi dan praktik bisnis terbaik, meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Yang selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Analislah hak dan kewajiban investor baik domestik maupun asing berdasarkan ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia. Bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban ini diatur untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab. Ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, secara jelas mengatur hak dan kewajiban investor baik domestik maupun asing. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk menciptakan iklim investasi kondusif sekaligus bertanggung jawab. Hak-hak menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus bertanggung jawab. Hak-hak investor baik domestik maupun asing memiliki hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum, antara lain hak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama, hak memperoleh informasi, hak memperoleh kepastian hukum, hak melakukan transfer dan repatriasi, hak memperoleh fasilitas dan insentif, hak melakukan ekspansi usaha, hak menyewa atau memiliki tanah, hak menggunakan tenaga kerja asing. Kewajiban investor. Selain hak, investor juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain kewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan, kewajiban menciptakan kemitraan, kewajiban melakukan peningkatan kompetensi SDM, kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, kewajiban melaporkan kegiatan usaha, kewajiban melindungi lingkungan hidup. Keseimbangan hak dan kewajiban dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini diatur untuk mencapai tujuan ganda, menarik investasi dan memastikan investasi tersebut memberikan manfaat maksimal serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, yaitu bisa menciptakan kondusivitas, mendorong tanggung jawab, membangun kepercayaan, mencegah konflik pembangunan yang berkelanjutan. Itu yang dapat saya jawab mengenai soal UAS yang Bapak berikan. Bila ada salah kata maupun kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.